Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Selina Yuniarti, NIM F1B020064 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Di video ini, saya akan menjelaskan tema mengenai teori pembangunan yang meliputi model dan strategi pembangunan serta kemiskinan. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di video ini yaitu pertama, pengertian pembangunan, kedua, teori-teori pembangunan, ketiga, model-model dan strategi pembangunan, keempat, pengertian kemiskinan, kelima, faktor penyebab kemiskinan, dan yang keenam, jenis-jenis kemiskinan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembangunan. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun yang diberi awalan pem dan akhiran an. Bangun berarti sadar, siuman, bangkit, dan berdiri. Dalam arti bentuk, bangun berarti bangun persegi panjang, sedangkan dalam arti kata kerja, bangun adalah membuat, mendirikan, atau membina. Kemudian, ada pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian pembangunan. Yang pertama dari Einstein, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu dari Siagian, yang berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Pendapat yang ketiga yaitu dari Katz, yang berpendapat bahwa pembangunan merupakan perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai. Dari pengertian-pengertian pembangunan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, menyangkut semua aspek kehidupan fisik non-fisik, material, spiritual, yang meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori-teori pembangunan. Menurut Giovanni I. Reyes, ada 4 teori utama pembangunan, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, teori sistem dunia, dan teori globalisasi. Teori modernisasi berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Kekuatan teori modernisasi dapat didefinisikan dalam beberapa aspek. Pertama, kita dapat mengidentifikasi dasar dari fokus penelitian. Yang kedua, dari perspektif modernisasi adalah kerangka analitis. Dan ketiga, metodologinya didasarkan pada kajian-kajian umum. Kritik terhadap teori modernisasi antara lain yaitu pertama, pembangunan tidak selalu searah. Kedua, perspektif modernisasi hanya menunjukkan satu kemungkinan model pembangunan. Serangkaian kritik kedua terhadap teori modernisasi memandang perlunya menghilangkan nilai-nilai tradisional. Teori yang kedua yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori. Teori ketergantungan lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Teori ketergantungan ini lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kritik utama dari teori ketergantungan telah berfokus pada fakta bahwa aliran ini tidak memberikan bukti empiris yang lengkap untuk mendukung kesimpulannya. Selanjutnya, posisi teoritis ini menggunakan tingkat analisis yang sangat abstrak. Kritik lainnya yaitu gerakan ketergantungan yang menganggap hubungan dengan perusahaan transaksional hanya merugikan negara, padahal sebenarnya hubungan tersebut dapat digunakan sebagai sarana transfer teknologi. Teori pembangunan yang ketiga yaitu teori sistem dunia atau World System Theory. Munculnya teori sistem dunia karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Asumsi utama dari teori sistem dunia menetapkan bahwa ada hubungan yang kuat antara ilmu-ilmu sosial, terutama antara disiplin sosiologi, ekonomi, dan politik. Kemudian, alih-alih membahas analisis masing-masing variabel, perlu untuk mempelajari realitas sistem sosial.
Dan yang terakhir, perlu untuk mengenali karakter baru dari sistem kapitalis. Teori pembangunan yang keempat yaitu teori globalisasi atau globalization theory. Teori globalisasi muncul dari mekanisme global integrasi yang lebih besar dengan penekanan khusus pada bidang transaksi ekonomi. Salah satu karakteristik terpenting dari posisi globalisasi adalah fokus dan penekanannya pada aspek budaya dan komunikasi mereka secara luas. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model-model dan strategi pembangunan. Ada 3 model pembangunan. Yang pertama yaitu economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Model pembangunan ini lebih bersifat center down dengan mengharapkan suatu pusat yang dominan yang akan memberikan tetesan ke bawah pembangunan dalam dimensi sosioekonomi dan sosiopolitik yang dapat ditimbulkan hanya oleh beberapa agen tertentu. Sementara rakyat biasa adalah pihak yang tidak mempunyai inisiatif dalam mengadakan perbaikan dan pasti menerima ide dari atas dan akan menganggapnya paling cocok. Model pembangunan ini memberi peranan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi antara lain meliputi yang pertama, akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan yang bersifat tradisional. Model pembangunan yang kedua adalah basic need atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Model ini merupakan reaksi dari ketidakberhasilan model pertumbuhan untuk memperbaiki tingkat hidup kaum miskin. Dalam praktek dikemukakan bahwa tidak selalu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan income per kapita tinggi dan sebaliknya. Manifestasi dari model pembangunan ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan perumahan. Tokoh dari teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Model pembangunan yang ketiga yaitu people-centered atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Model pembangunan ini menggunakan hubungan manusia dengan sumber daya yang ada. Ada 4 aspek yang terkandung dalam pembangunan dengan model ini. Pertama, pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas penduduk untuk menentukan masa depan mereka. Kedua, pembangunan harus menekankan pemerataan. Ketiga, pembangunan mengandung arti pemberian kuasa kepada rakyat. Dan keempat, pembangunan mengandung pengertian kelangsungan perkembangan dan interdependensi di antara negara-negara di dunia. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pengertian kemiskinan. Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kemiskinan. Yang pertama dari Suparlan,
berpendapat bahwa kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, dari Mubiarto, berpendapat bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Pembahasan yang kelima mengenai faktor penyebab kemiskinan. Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan yaitu pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Dan yang ketiga yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Pembahasan yang keenam mengenai jenis-jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, berdasarkan tingkat keparahan terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kedua, berdasarkan sifat kemiskinan terdiri dari kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis. Dan yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan relatif yaitu apabila pendapatan sekelompok orang dalam masyarakat lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka termasuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman, dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyebab kemiskinan kronis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. Kedua, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian atau daerah-daerah yang kritis akan sumber daya alam dan daerah terpencil. Ketiga, rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Demikian penjelasan dan pembahasan mengenai teori pembangunan, model dan strategi pembangunan, serta kemiskinan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.